Bapa, kami mengucap syukur buat satu hari lagi Tuhan berikan kami kesempatan untuk boleh ibadah. Kami awali minggu ini bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami angkat tangan kami memberkati sepanjang minggu ini. Kami percaya sepanjang minggu ini ada anugerah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kasih karunia-Mu menjadi perisai kami, kebajikan, kemurahan belaka mengikuti langkah kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus di minggu-minggu Paskah ini di mana Tuhan banyak menjumpai para murid-Nya. Siang ini hamba-Mu berdoa, jumpai setiap kami, lawati setiap kami. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya setiap doa pujian penyembahan kami jadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan dan itu membuat surga terbuka. Sekarang izin kami duduk diam di kaki-Mu mendengarkan sebagian dari pesan-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Roh Kudus, ini ibadah-Mu, ambil alih seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan. Silakan duduk ibu-ibu semua. Selamat siang, shalom. Rasanya belum terlambat kalau saya masih boleh mengucapkan happy Passover. Selamat Paskah buat setiap kita. Dan biarlah kebangkitan Tuhan menjadi satu makna tersendiri buat setiap kita. Yang setuju dan saya katakan amin. Jumat Agung Yesus kita sudah melihat, kalau di sini mungkin diputar cuplikan Passion of the Christ, bagaimana Tuhan Yesus bayar setiap dosa kita, bayar setiap kesalahan kita. Satu pesan saya, kalau Tuhan sudah bayar kita begitu mahal, jangan hidup murah. Jangan hidup murah. Siang ini saya mau bicara satu hal, masih dalam tema Paskah. Izinkan saya membagikan sesuatu yang sederhana buat Bapak Ibu Saudara, buat ibu-ibu khususnya. Lukas 24 ayat 16. Lukas 24 ayat yang ke-16. Lukas 24 ayat 16 berkata demikian. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Lukas 24 ini cerita dua orang murid, yang satu namanya Kleopas, satu lagi nggak ditulis siapa namanya. Dua orang ini dikisahkan ketika pagi-pagi Yesus bangkit. Waktu Maria pagi-pagi benar ke kubur Yesus dan menjumpai kubur itu telah kosong. Dan bagaimana Maria dengan paniknya, dengan excitingnya kembali ke para murid. Kasih tahu apa yang terjadi. Guru udah gak ada, guru bangkit dan lain sebagainya. Tapi ada dua orang yang namanya Kleopas sama temennya ini gak ngerti akan segalanya yang sedang terjadi. Kenapa? Di saat yang bersama waktu Maria pagi-pagi mau ke kubur Yesus, mereka bilang, mau kemana lu? Mau ke kubur guru. Ya udah bareng deh jalannya. Cuman Maria ke kubur Yesus, dua orang murid ini memilih untuk ke Emmaus yang berjarak 13 km jauhnya. Ngapain ke sana? Enggak dijelasin mau ngapain ke sana. Cuma apa sih itu Emmaus? Ternyata Emmaus itu ada tempat namanya tempat berendam air panas. Nah, saya bayangin, ini asumsi saya, tidak ditulis dalam Alkitab. Asumsi saya kalau Paskah terjadi di bulan Maret atau April itu udaranya masih lumayan dingin. Bayangin Bu, kalau ibu-ibu di sini pernah liburan ke musim dingin dan bagaimana ketika Maret atau April itu Yesus ketika disalib, ketika lewati semua Via Dolorosa. Mereka dampingi Tuhan Yesus dengan suhu minus, dengan angin yang berhembus begitu kencang. Mereka tahan semuanya itu sampai mereka lihat bagaimana Yesus, guru mereka wafat dan mereka ikut memakamkan. Waktu semuanya itu selesai, mereka mikir gini, udahlah. Yuk udah kedinginan nih berapa minggu ini. Yuk cari tempat yang hangat-hangat dikit yuk. Ibu-ibu di sini kalau udah kedinginan lagi musim hujan begitu bubar di sini cari yang hangat-hangat kan. Maunya begitu kan. Yuk makan soto, minum minuman wedang begitu. Saya berpikir para murid juga hal yang sama. Ngapain ke Emmaus? Mungkin mereka pikir ya udahlah cari yang nyaman sedikit. Ternyata kalau kita mau cari yang nyaman tapi tidak sesuai dengan jalan Tuhan, kadang Tuhan tegur kita. Nah, ada yang menarik di sini. Waktu dua orang murid ini berpisah dari para muridnya, mereka menuju ke Emmaus. Padahal Yesus sudah berpesan, jangan jauhkan persekutuan dengan saudara seiman. Jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan sampai Roh Kudus turun. Itu pesan dan perintah gurunya. Tapi semuanya itu dua orang ini ngelanggar. Mereka tinggalkan persekutuan, mereka tinggalkan Yerusalem, mereka gak menantikan Roh Kudus dicurahin. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus gak tendang dan buang mereka. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus hampiri mereka. Tuhan Yesus mau buat agar mereka kembali ke jalan yang benar. Itu Tuhan kita, ibu-ibu sekalian. Kalau kita salah,
manusia bisa dengan mudahnya mencoret dan menendang kita. Kita punya Tuhan yang begitu panjang sabar. Walaupun kita seringkali hilaf, salah, tapi Tuhan gak pernah buang kita. Tuhan cari kita dan selalu Dia bawa kita kembali ke jalannya. Siang ini saya ada sesuatu yang mau saya bagikan. Dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Seringkali cara kita melihat Tuhan, cara pandang yang salah akan menghambat perjumpaan kita dengan Tuhan kita. Ingat dikatakan ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka gak bisa ngelihat Dia. Seringkali cara pandang yang salah waktu kita berpikir Tuhan itu penuh dengan kasih, panjang sabar, berlimpah berkatnya. Kalau aku datang doa pasti diberkati. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita harus lewati begitu banyak proses. Waktu kita lewati proses yang gak enak kita berontak dan kita berkata ini bukan Tuhan. Kenapa? Kadang-kadang kita punya cara pandang yang salah. Dan di sini kata ada sesuatu yang menghalangi itu menarik sekali. Kata menghalangi itu dari bahasa aslinya cukup susah nih bahasa Ibrani-nya, yaitu dari kata ekra taunto. Ekra taunto atau menghalangi ini punya pengertian gini. Itu bukan mendadak ada. Bukan mendadak waktu mereka pergi ke Emmaus mendadak dihalangi. Enggak. Ternyata itu udah ada dari dulu sampai detik di mana kisah itu diceritakan. Kata menghalangi punya pengertian, saya ulangi, itu dari dulu udah begitu, udah ada. Sampai detik di mana kisah itu diceritakan, itu masih ada. Artinya apa? Artinya ketika Kleopas dan temannya ikut Yesus, mungkin cara pandangnya salah. Mungkin mentalnya salah. Sampai akhirnya Tuhan perlu angkat semuanya itu. Saya mau ingetin kepada ibu-ibu sekalian di sini. Jangan sampai waktu kita ikut Yesus, ada sesuatu yang menghalangi mata hati kita. Sehingga kita gak ngalami perjumpaan dan berkat yang utuh dari Tuhan. Tapi biarlah di masa-masa Paskah ini, di masa-masa di mana Tuhan lagi banyak mengunjungi kita, para muridnya. Tuhan angkat setiap selubung itu. Apa sih penghalang itu? Saya catat 2 di sini. Yang pertama, mentalitas kita. Orang lagi banyak ngomong beberapa bulan terakhir ini mental health. Sakit bukan jiwanya, bukan sakit badannya tapi sakit mentalnya. Mentalitas kita ikut Yesus, maaf. Kita ikut Tuhan untuk apa? Apakah hanya untuk ego kita? Gua ikut Tuhan, cuan berapa? Dapat apa? Gua korbanin setiap Selasa datang ke tempat ini, kira-kira Tuhan bisa kasih apa? Mohon maaf ibu-ibu. Tadi saya kutip ketika Jumat Agung, Tuhan bayar kita begitu mahal. Jangan hidup murah. Mental kita ikut Yesus seperti apa? Yang kedua, penghalang itu bisa bicara tentang dosa dan tidak ada pertobatan. Itu yang seringkali menghalangi kita gak bisa melihat rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Tapi kita punya Tuhan yang begitu panjang sabar dan baik. Ketika 2 orang murid ini salah dan Tuhan mau selubung itu diangkat. Kalau Tuhan Yesus lakukan itu, Tuhan juga mau lakukan itu buat setiap kita pada siang hari ini. Apa yang terjadi? Lukas 24:30-31 dikatakan demikian. Lukas 24:30-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Bagaimana selubung itu diangkat? Bagaimana mata mereka tiba-tiba terbuka dan selubung itu diangkat? Lewat yang namanya persekutuan. Ingat, duduk makan bertiga, Tuhan ambil roti buat perjamuan kudus. Dalam terjemahan yang dikatakan lewat waktu itu mereka duduk dan bersekutu dengan Tuhan ya. Tiba-tiba terbukalah mata mereka. Bagaimana cara pandang kita bisa kembali, bisa ngalami perjumpaan sama Tuhan dengan cara yang benar? 1, persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan ditinggalkan. Waktu kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Kalau DNA gereja ini sangat menekankan kuatnya larut dalam hadirat Tuhan. Ayo
banyak dalam hadirat Tuhan. Saya percaya waktu kita gak tinggalkan persekutuan, ada sesuatu yang Tuhan ambil. Pernah gak ibu-ibu ketika engkau udah mau datang ibadah, kesel banget nih sama lakinya. Duh tuh laki, udah belasan tahun gue kawin kagak berubah-berubah. Gemes banget rasanya. Begitu sampai di sini, hatimu dibuat lembut lewat pujian penyembahan, lewat hadirat Tuhan, lewat pujian penyembahan. Tiba-tiba ada aja yang berubah. Ada aja yang keangkat. Tiba-tiba engkau bisa mau ngampunin. Iya ya, kesian juga ya laki gue ya, dari pagi sampai malam kerja keras, berkeringat, puluhan tahun kayak begitu. Tiba-tiba ada yang diangkat. Tiba-tiba di sini bisa lembut banget. Pernah ngalamin kayak gitu? Banyak yang ngangguk-ngangguk. Saya yakin sering. Kenapa? Karena kita tidak meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan kita. Sama, dua orang murid ini ketika mereka bersekutu, yang menjadi selubung itu Tuhan angkat. Hari ini, pastikan setiap kita punya satu komitmen. Aku gak mau jauh dari persekutuan dengan Tuhanku. Paskah bicara kubur kosong. Dan Tuhan itu sudah tidak ada lagi di kubur tersebut. Paskah dimulai diceritakan ketika batu itu terguling dan Tuhan bangkit. Satu-satunya kita punya Tuhan Yesus yang 100% manusia dan 100% Tuhan. Satu-satunya orang yang bangkit, yang kuburnya, batunya terguling sendiri, cuma Tuhan Yesus. Dan siang ini saya mau bagikan berkat Paskah. Kalau Tuhan gulingkan batu kubur itu, Tuhan juga gulingkan batu kubur setiap kita. Tuhan pernah lakukan itu. Di mana? Di Yohanes 11:33-34. Saya cerita dulu backgroundnya. Media boleh siapin Yohanes 11 dari 33 sampai 43 nanti. Kita tahu Tuhan Yesus punya 3 orang sahabat baik. Circle utamanya, bestinya. Maria, Marta, dan Lazarus. Satu kali dapat WA dari Maria. Lazarus sakit. Demam nih, gak enak badan. Mungkin Tuhan Yesus cuma jawab loh kenapa aku mendadak bisa demam? Coba cek ke dokter. Iya, ntar sore mau dicek ke dokter. Begitu kecek ke dokter mungkin 3 hari Tuhan Yesus mungkin reply WA-nya. Gimana Lazarus, udah bayaan belum? Masih demam tinggi, mau cek darah nih, ntar cek trombosit dan lain sebagainya. Ya udah kasih kabar ya, kasih kabar. Dari cuman demam, cek darah, tiba-tiba Lazarus dikabarkan drop. Saya kalau mungkin sekarang tiba-tiba dapat WA, nggak tahu nih tiba-tiba harus diopnam. Dari diopnam tiba-tiba harus masuk ICU dan lain sebagainya, kondisinya dengan cepat memburuk. Dan semua nanya sama Tuhan Yesus, bisa datang nggak? Doain. Duh gimana? Saya lagi di luar kota, lagi pelayanan nggak bisa balik nih, udah ada jadwal dan lain sebagainya. Ya udah deh, minimal video call, doain dia dan lain sebagainya. Tapi keadaan ternyata kehendak Tuhan berbeda. Akhirnya Lazarus dikatakan meninggal. Semuanya bingung gimana menyampaikan berita meninggalnya teman baiknya Tuhan Yesus ini sama Tuhan Yesus. Mungkin saya bayangin Maria atau Marta cuma WA ke Petrus sama Yohanes. Lu yang sampein deh. Temennya udah gak ada nih. Kita lagi atur rumah dukanya dan lain sebagainya. Coba diatur deh agar bisa nanti waktu tutup peti Tuhan Yesus yang layanin. Waktu mereka bingung gimana nyampe ini ke guru. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus bilang begini. Lazarus sudah gak ada ya? Loh engkau sudah tahu. Tuhan Yesus bilang begini. Tenang. Gak selamanya akan mati. Dia cuma tidur kok. Nanti memang ini semua sengaja untuk menyatakan kemuliaan Bapakku. Tuhan Yesus bilang begitu. 2 orang murid ini makin bingung. Sampai akhirnya dikatakan Tuhan Yesus sengaja menunda. Dan ketika sudah 4 hari dalam kubur, baru Tuhan Yesus datang. Apa yang terjadi waktu Maria dan Marta dan keluarganya ngelihat Tuhan Yesus baru datang ketika udah 4 hari. Yohanes 11:33 bilang begini. Yohanes 11:33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Loncat ke ayat 40-43.
Ayat 44:3, Yohanes 11:40 dikatakan demikian. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Waktu Tuhan Yesus sampai, Marta dulu yang nyambut, Alkitab Yohanes bilang. Dan Marta bilang gini, kemana aja? Kan dari sakit udah dikasih tahu. Waktu dia ngedrop masuk ICU, kita udah minta kamu batalin pelayanan dan datang kemari. Tetap aja gak bisa. Cuman kasih pesan, iya kita doa sama-sama kesembuhan terjadi. Tapi engkau gak datang. Sampai pada akhirnya dia udah di napas terakhir pun engkau gak datang. Sampai di rumah duka kita ngarepin yang tutup peti, engkau gak datang. Sekarang udah telat. Udah 4 hari, udah bau. Baru datang, ngapain? Terjemahan bahasa Indonesia masa kini, Marta komplain. Marta seakan-akan bilang begitu, buat apa baru datang? Udah telat semuanya. Tuhan Yesus cuman, saya bayangin karena ini teman baiknya, mungkin Tuhan Yesus cuma peluk Marta, iya sorry banget. Tapi mau gimana lagi? Iya ngerti banget rasa kehilangan. Baru dia menyamperin Maria, Maria ngomong yang sama. Kemana aja? Kenapa baru datang? Udah 4 hari dia di dalam kubur. Maria sambil bercucuran air mata. Dan dikatakan, maka sedihlah hati Yesus dan dia ikut menangis. Dan satu pertanyaan Tuhan. Di mana engkau kuburkan dia? Siang ini kita mungkin ada banyak hal, ada Lazarus yang kita pendam dalam hati. Dalam kedalaman relung hati dan hidup kita yang pernah itu diungkap keluar. Ketika kita bertobat, mungkin ada satu janji Tuhan. Ada satu nubuatan dari hamba Tuhan yang kita pegang begitu kuat. Aku akan dipakai Tuhan dahsyat. Keluarga aku akan mengalami kemuliaan Tuhan. Aku akan mengalami banyak terobosan dalam kehidupanku. Mungkin janji itu kita pegang. Mungkin tiap hari kita doain. Tapi mungkin sampai hari ini kita nggak lihat itu. Kita belum lihat ada perubahan dalam keluarga. Kita nggak lihat ada terobosan dalam keuangan dan lain sebagainya. Kita nggak lihat bahwa hidup kita rasanya kita buat sesuatu yang besar yang sedang mengubahkan dunia. Dan kita berpikir begini, udahlah mungkin itu salah kali. Mungkin saya salah dengar kali. Mungkin itu cuma emosional sesaat saya kali. Dan sama seperti Lazarus, kita kubur itu dalam-dalam. Kita gak pernah buka lagi, kita gak pernah ungkap lagi. Kita gak pernah doakan itu lagi. Bahkan kita gak pernah ceritakan itu ke siapapun lagi, termasuk kepada Tuhan Yesus kita. Kita kubur itu dalam-dalam. Tadi perjalanan kemari, ada 2 bahan yang sebetulnya saya sedang timbang. Ada bahan yang satu atau yang ini. Tapi ketika tadi saya duduk di sana, Tuhan ngomong dengan begitu jelas. Izinkan Tuhan membangkitkan kembali setiap mimpi ilahi yang Tuhan taruh di setiap hati ibu-ibu sekalian. Rasanya orang gak ada yang tahu. Rasanya seperti Maria dan Marta. Udah telat banget, udah bau, udah basi. Tapi ingat, Paskah artinya Yesus bangkit. Kalau Yesus kita bangkit, Dia sanggup membangkitkan setiap mimpi, setiap janji ilahi yang Tuhan pernah kasih kepada hati setiap ibu-ibu. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yohanes 11 tadi 44:3, Yesus bilang begini, bukankah telah aku katakan, kalau engkau percaya saja, maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Ada satu bagian yang harus kita lakukan. Apa itu? Di ayat 41, Tuhan Yesus bilang begini. Dia tunjuk kepada mereka dan Tuhan Yesus bilang gini. Geser atau gulingkan batunya.
Maka dikatakan, maka mereka mengangkat batu itu. Dalam terjemahan lain dikatakan, maka mereka menggeser atau menggulingkan batu itu. Ingat tadi saya bilang, ketika Tuhan Yesus bangkit, dia satu-satunya manusia yang batu kuburnya gak ada orang yang bantu geserin. Tahu-tahu tergeser dengan sendirinya karena malaikat yang geser. Tapi ketika Lazarus, dia butuh seseorang untuk menggeser batunya. Bu, ada bagian Tuhan, ada bagian yang harus kita lakukan. Bagian kita, geser, gulingkan batunya. Apa sih menggeser batu, menggulingkan batu? Saya kasih kisah yang lain. Wahyu 3 ayat 20 dulu. Saya boleh minta pemain keyboard dampingin saya. Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20 berkata demikian. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia akan bersama-sama dengan aku. Ayat ini, ayat yang begitu terkenal dengan sebuah lukisan. Ingat ada lukisan Tuhan Yesus ketok sebuah pintu. Tahu ya semuanya. Iringin aja pelan-pelan bro. Seorang frater dari Itali melukis dari Wahyu 3:20 ini. Dan karya lukisannya itu dipamerkan. Ada seorang anak dengan polosnya begitu melihat lukisan itu bilang begini, ini lukisan salah nih katanya. Ada yang gak beres nih sama ini lukisan. Namanya juga anak kecil. Bu, dengan polosnya orang tuanya mungkin saya bayangin, shh, apa sih lu ngerti apa sih? Shh, ini frater yang lukis. Enggak, salah. Di tempat kami lagi mau mulai acara playground. From playground to playground. Jadi ngapain? Kemarin kita baru uji coba, kita punya 9 WL cilik yang mimpin dalam pujian dan penyembahan. Saya punya kejadian lucu soal anak-anak. Anak-anak kan ya polos apa adanya tadi bisa langsung ini salah nih lukisan. Kemarin satu anak itu pas kebetulan kemarin saya yang khotbah, saya bilang gini, kamu mau nyanyi apa hari ini? Nanti sebelum pastor khotbah, aku mau nyanyi Bapak Kuda pastor. Bapak Kuda? Iya pastor, Bapak Kuda. Saya langsung liatin kakak sekolah minggunya. Lu ngajarin lagu apa sama nih anak sekolah minggu? Lagunya kayak gimana lagu Bapak Kuda? Terus dia dengan pedenya diambil mic terus dia bilang nyanyi. Bapakku datang padamu. Dia gak tahu, dia gak bisa ngomong Bapakku datangnya. Dia cuma tahu Bapak Kudanya. Aman nih anak. Jadi dia bilang ini lukisan salah. Terus fraternya tanya, apa yang salah? Anak kecil dengan polisi bilang begini, di mana handle pintunya? Gimana cara masuknya ke itu pintu? Tiba-tiba itu membuka mata semua orang. Iya ya, kok gak ada ya handle pintunya? Frater itu senyum dan mengutip ayat ini. Dan frater itu bilang begini, kita punya Tuhan yang ketika dia mengetuk pintu, maka harus dari dalam yang buka. Harus dari dalam yang buka. Maka dari itu, dari luar gak ada handle pintunya. Karena Tuhan cuman mengetuk. Dia akan terus mengetuk sampai dari dalam membuka. Kita punya Tuhan Yesus yang ketika dia terus ketuk gak dibukain, dia bukan preman, bukan maaf, bukan ormas. Yang akan dobrak dan tendang. No, dia akan tunggu sampai kita buka pintunya. Apa bagian kita? Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Kesalahan kita seringkali gak mau bukain pintunya karena kita terlalu malu akan setiap kesalahan kita. Bu, saya mau bilang begini. Sesungguhnya Tuhan akan selalu mencari dan menunggu kita. Persoalannya, apakah kita mau dijumpai atau ditemukan? Itu pertanyaannya. Karena kenapa? Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.
Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lanjut sebentar. Di Lukas 15 ayat 4 dan 5. Lukas 15 ayat 4 dan 5. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Lukas 15 ayat 4 berkata demikian. "Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira." Kita punya Tuhan yang gak akan tanpa henti, dia akan mencari yang hilang sampai itu ditemukan. Kejadian tadi cerita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Mereka yang salah, mereka yang dosa. Tuhan yang cari loh. Bukan mereka cari Tuhan, Tuhan cari mereka. Tuhan Yesus bilang begini, "Aku punya 100 ekor, satu hilang, ditinggalin yang 99, dia cari yang satu, yang sesat, sampai ketemu." Gak ada istilah bilang begini, "Ya Tuhan mah gak pernah sayang saya, Tuhan gak pernah jumpai saya." No. Gak pernah ada istilah buat Tuhan gak temukan kita. Pertanyaannya cuma satu, apakah kita mengizinkan Tuhan menemukan kita? Apakah kita mau membuka pintunya dan menggeser, menggulingkan batunya? Saya tutup dengan ayat yang terakhir, satu cerita lagi. Dan setelah itu saya mau berdoa buat ibu-ibu semua. 2 Raja-Raja 6 ayat 5 dan 7. 2 Raja-Raja 6 ayat 5 dan 7. Dikatakan demikian. "Dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, 'Wahai Tuhanku, itu barang pinjaman.' Tapi berkatalah abdi Allah, 'Kemana jatuhnya?' Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, 'Ambillah.' Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya." Ini cerita Nabi Elisa sama rombongan nabi. Rombongan nabinya adalah teman-teman dari zaman Elia. Jadi bukan orang baru. Maaf, bukan pengerja baru. Maaf, bukan aktivis baru. Maaf, bukan jiwa Kristen yang baru. Mereka dari zaman Elia udah sama-sama. Dan apa yang terjadi? Dikatakan satu kali mereka sama-sama dan satu orang sedang mau. Karena mereka bilang gini, "Elisa, ini tim kita udah semakin banyak. Udah makin sempit nih tendanya. Boleh gak kita perluas bikin tenda baru?" Elisa bilang, "Ya udah. Ya udah deh, kita nebang pohon ya, bangun tenda lebih lagi supaya nggak desak-desakan begini." Ya oke. Dan dikatakan waktu mereka sedang menebang pohon dan jatuhlah mata kapaknya, dan mereka bilang sama Elisa, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman, itu bukan punya kita." Bu, ini rombongan nabi, orang yang udah biasa bersekutu sama Tuhan. Orang yang maaf, bukan Kristen baru. Dan dikatakan mereka sedang menebang pohon. Mereka bukan lagi dugem. Mereka bukan lagi buat dosa. Mereka sedang lagi bekerja. Sedang giat-giatnya. Ngapain? Memperluas area mereka. Mungkin sedang memperluas pekerjaan Tuhan. Sedang bekerja sehari-hari, mereka memang penebang pohon. Dan dikatakan mata kapaknya itu tiba-tiba jatuh. Waktu mereka lapor Elisa cuma tanya begini, "Di mana jatuhnya?" Di mana jatuhnya? Kadang kita harus jujur sama Tuhan. Di mana kita jatuh? Di mana kelemahan kita? Di mana kita harus gulingkan batunya dan dorong pintunya. Dan izinkan Tuhan lihat semua bau busuknya. Tapi Tuhan bilang, "No, itu buat aku pulihkan." Saya tutup cerita ini. Ini juga manusia. Pernah sering hilaf dan salah. Saya pernah ngalamin seperti apa yang Nabi ini alamin. Mata kapaknya itu hilang.
Saya pernah cerita di sini, 2021 ketika pandemi melanda, bagaimana beratnya kehidupan saya harus menguburkan papi kandung saya. Di sini ada sepupu saya yang bulan lalu juga pergi ke makam. Dalam bulan itu saya harus menguburkan 3 orang yang paling saya sayang. Papi kandung saya, papa dan mama mertua saya. Ketika Delta sedang melanda, saya harus berjibaku, rebutan untuk cari makam dan lain sebagainya. Badan masih capek, air mata belum kering, kembali harus berduka. Saya gak pernah lupa momen di mana saya harus lepaskan rumah yang bertahun-tahun saya perjuangin. Dan akhirnya saya harus pindah dari Jakarta ke Tangerang Selatan, ke BSD. Kemarin saya cerita, betapa harunya saya masih ingat momen di mana saya pandangi setiap sudut ruangan hari terakhir sebelum saya serah terima kunci. Ruangan di mana saya dan istri kumpul, keluarga besar kumpul, ada tawa, ada canda, tapi tiba-tiba ruangan jadi hening, sepi, sunyi. Dan saya tutup setiap pintunya. Saya bilang terima kasih buat setiap memori, terima kasih buat setiap kebaikan. Dan saya serah terima kunci itu. Nangis. Saya kemarin khotbah. It's okay kalau kita menangis. Daud ketika di Siklak, ketika istrinya, semua hartanya diambil oleh Amalek. Hal pertama yang Daud lakukan, dia nangis. Nangis sampai gak kuat nangis, Alkitab tulis begitu. Kadang-kadang kalau Tuhan izinkan kita harus lewati banyak proses, it's okay. Tapi Mazmur bilang begini, tidak selamanya akan malam itu akan ada tangisan. Menjelang pagi akan ada sorak-sorai. Bukan kalau kita bilang begini, Tuhan rubah ratapmu menjadi tari-tarian. God turn your mourning into a dancing. Ada waktu-waktu di mana rasanya nangis banget. Tapi tidak selamanya kita rasa duka dan rasa kehilangan itu terus menggerogoti. Itu kan seperti orang yang gak punya pengharapan. Percaya, malam kita yang penuh dengan tangisan, Tuhan rubah menjadi tari-tarian dan sukacita dan kemenangan. Saya ingat pagi itu, saya duduk di tepi ranjang saya. Dan selama pandemi, saya hampir gak pernah bisa ngerasain hadirat Tuhan. Tapi pagi itu tiba-tiba, kasih saya ide. Melodi lagu ini tiba-tiba keluar di hati saya dan di telinga saya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan tetap percaya Tuhan setia. Entah dari mana, tiba-tiba di sini nyala kembali. Tuhan cuma tanya satu. Saya seperti nabi yang udah kehilangan sesuatu yang tajam. Udah lama banget gak ngerasain hadirat Tuhan. Dan persis seperti Elisa tanya. Pagi itu ayat itu nanya sama saya. Suf, di mana jatuhnya? Saya harus jujur sama Tuhan, saya harus gulingkan batunya, saya harus dorong pintunya. Saya harus izinkan Tuhan cium semua bau busuknya. Tapi saya bilang, Tuhan, kembalikan ketajaman saya. Kembalikan ketajaman saya. Nyalakan kembali engine roomnya. Pagi itu saya gak pernah lupa, saya peluk istri saya bilang begini, ayo sayang, kita mulai lagi dari bawah. Kita mulai lagi dari nol. Kalau kuat kita lari. Gak kuat, ngerangkak pun kita mau. Yang penting tetap di jalurnya. Siang ini, berapa banyak dari ibu-ibu? Rasanya udah lama banget gak ngerasain hadirat Tuhan. Rasanya engkau kehilangan sesuatu yang tajam dalam hidupmu. Saya minta semuanya bangkit berdiri yuk sama-sama.
Saya minta setiap mata terpejam, gak ada yang lihat kiri, gak ada yang lihat kanan. Saya minta setiap hati jujur sama Tuhan siang hari ini. Berapa banyak waktu saya sampaikan pesan ini, kau tahu pesan ini untuk engkau. Ada banyak mimpi, ada banyak doa yang udah lama banget kau gak doain itu lagi. Udahlah Tuhan, itu udah basi, udah bau. Gak mungkin lah. Tapi siang ini Tuhan ngomong. Kalau itu engkau, bolehkah engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang baik? Gak ada yang lihat kiri, gak ada yang lihat kanan. Masing-masing sama Tuhan, masing-masing sama Tuhan. Makasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Yang kedua, berapa banyak dari engkau yang engkau tahu, kau sudah kehilangan ketajaman. Apa sih itu mata kapak? Mata kapak adalah sesuatu yang Tuhan kasih. Talenta yang Tuhan kasih. Ketajaman yang Tuhan kasih. Engkau dulu bisa begitu exciting bangun paling pagi. Engkau bisa kuat doa 1 jam. Tahu gak berasa udah 1 jam. Tapi hari-hari ini rasanya itu hilang. Dulu engkau begitu exciting untuk hari Minggu. Minggu, besok Minggu mau ibadah, mau ngalamin hadirat Tuhan. Aku mau nangis di hadapan Tuhan. Tapi hari ini rasanya, minggu lagi. Kalau engkau orangnya, bolehkah engkau angkat tanganmu di hadapan Tuhan yang baik? Iya Tuhan. Iya Tuhan. Oh ralabaya ralaba. Syantakana maya ralaba. Bolehkah ya angkat tangan? Kalau boleh, yuk mari maju. Saya mau doakan buat setiap ibu-ibu yang betul-betul butuh doa. Izinkan Tuhan mengubah kehidupanmu, menyalakan lagi engine roommu. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan. Segala Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong yang sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tiada yang mustahil bagimu. Ratakan nama-nama ya rata sanda ya rana nama-nama glory bagimu. Karena mana segala perkara dapat ku tanggung di dalam
dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tahu, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tadi ketika saya di depan, ini yang Tuhan taruh di hati saya kuat. Izin, ibu-ibu, saya boleh minta seluruh pengerja WBI ini maju yuk. Diiringin pelan-pelan aja. Yuk semuanya. Mari Seluruh dulu kepengurusan, pengerja, baik yang aktivis, apapun itu. Saya boleh minta ibu-ibu menghadap ke jemaat yuk. Ini Tuhan taruh kuat di hati saya. Bu, mereka ada di sini bukan untuk minta dibayar. Mereka ada di sini setiap Selasa, sama, tinggalin keluarga, korbankan toko. Cuma satu, untuk melihat ibu-ibu di sini ngalami pemulihan, ngalami perjumpaan sama Tuhan. Ini yang Tuhan taruh kuat di hati saya. Waktu tadi saya berdoa buat para jemaat. Pernahkah ibu-ibu di sini yang maaf, kau yang jemaat? Ketika pulang, kau say thank you buat mereka. Bukan komplain, kok hari ini khotbahnya cepet banget? Kok pembicaranya dilagi? Duh, kok nasi kotaknya gak enak ya hari ini? Pernah gak kau say thank you sama mereka? Buat setiap air mata, sakit pun mereka datang. Mereka gak minta banyak, cuma bolehkah ketika nanti ibu-ibu pulang, ketika berjabat tangan dengan mereka, thank you buat setiap doa, buat setiap air mata. Paulus bilang begini, ketika dia mendoakan gubernur dari sebuah pulau yang namanya Publisius. Gubernur itu, pulau itu mengalami banyak sakit. Kenapa? Karena bapaknya sakit. Waktu Paulus mendoakan papanya dan papanya sembuh, tiba-tiba pulaunya pulih. Saya percaya kalau pengerjanya pulih, jemaatnya akan pulih. Yuk angkat tanganmu, kita akan doa buat mereka. Tuhan terima kasih buat setiap air mata, buat setiap jeri lelah. Tuhan aku berdoa apa yang mereka korbankan, apa yang mereka tabur dalam kesulitan. Tuhan aku berdoa gak ada yang susah buat Tuhan. Perhitungkan setiap taburan mereka. Berkati ya Tuhan, berkati kesetiaan mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati setiap air mata, setiap kesedihan, setiap taburan, setiap kesetiaan Tuhan perhitungkan Tuhan. Aku berdoa tahun ini mereka terima tuaiannya. Aku berdoa tahun ini mereka terima tuaiannya. Tuhan berkati keluarga mereka satu persatu. Gak ada yang terlewat. Aku berdoa menabur adalah sebuah keputusan. Mereka memutuskan menabur dalam kesetiaan di WBI ini. Aku berdoa ya Tuhan, penuaian adalah sebuah kepastian. Biarkan mereka nuai badai kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Silakan duduk ibu-ibu. Mari setiap kita angkat kedua tangan kita dan siap terima berkat Tuhan.
Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada setiap kita, menyinari kita dan memberikan kita kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Dalam putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita mulai dari siang ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput mempelainya. Setiap kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.